Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Jangan bangga dengan zikirmu, jangan bangga dengan amalmu, jangan bangga dengan ibadahmu, karena kau belum tentu selamat kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Iya kalau matinya di rumah, kalau matinya di pesawat, kalau matinya di rumah sakit, ruang ICU, security pun tak boleh masuk, yang bebas masuk cuma malaikat maut. Kalau matinya dalam kecelakaan lalu lintas, nauzubillah, siapa yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah? Tapi ada orang yang dijamin matinya husnul khatimah. Siapa dia? Orang yang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Surau Ad-Din beserta seluruh pengurus, para alim ulama, guru-guru kita, para asatiz, semua jamaah yang hadir tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita keutamaan infak dan sedekah. Kalau ada orang memasukkan duit ke kotak, itu namanya infak. Kalau ada orang melihat kotak itu dengan senyum, itu namanya sedekah. Karena sedekah itu umum. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Pergi dia ke Surau Ad-Din, ditengoknya sendal-sendal itu kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, macam Ukraina diserang Rusia. Disusunnya rapi. Itu infak apa sedekah? Sedekah. Pergi dia ke Surau Ad-Din, ditengoknya habis kena hujan tenda-tenda, lalu diluruskannya lagi, dibersihkannya lagi. Itu infak apa sedekah? Itu namanya sedekah. Dia tak bisa membantu, sudah tua, tapi dia masih bisa memberikan semangat. Anak-anak muda, kalian semangat ya. Itu infak apa sedekah? Sedekah. Makanya kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu adalah sedekah. Sedangkan infak, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah kamu hasil usaha. Ngasih duit itu infak, ngasih air putih itu namanya infak, mengasih kue itu infak. Ntar lagi kue datang. Kalau benda dia dalam bentuk materi itu infak. Kalau bendanya tidak hilang-hilang sampai hari kiamat, itu namanya wakaf. Misalnya ngasih tanah, apakah hilang tanah Surau Ad-Din ini? Tak hilang. Ada yang makan tanah sini? Tak ada. Tanah Surau Ad-Din tak hilang sampai hari kiamat. Itu namanya wakaf. Wakaf tidak boleh hilang. Makanya tidak bisa wakaf lilin. Saya wakafkan lilin ini, tak bisa, karena lilin setelah dibakar hilang. Tiang ini infak atau wakaf? Wakaf. Tiang ini tak boleh hilang. Andai Surau Ad-Din ini 20 tahun lagi berubah menjadi Masjid Ad-Din 10 lantai, maka tiangnya ini tak boleh hilang. Tiangnya ditumbangkan, tetap dijadikan lantai pondasi dasar, tak boleh hilang tiang, karena dia wakaf. Orang dulu menyerahkan duit ke Surau Ad-Din ini, akadnya adalah wakaf. Barang wakaf tak boleh hilang. Jadi kalau ada renovasi masjid, semua yang ada di masjid itu mesti balik. Andai terpaksa mesti dijual,
duitnya tetap balik lagi ke masjid, tak boleh hilang. Ini diantara perbedaan antara wakaf, infak, sodako. Kalau zakat Pak Ustadz, kalau zakat wajib, infak, wakaf, sodako itu sunnah. Kalau zakat dia wajib dan ada haulnya setahun sekali dan ada nisabnya, ada batasnya. Kalau zakat, wakaf, infak tak ada batasnya. Misalnya punya kambing 40 ekor, maka dikeluarkan zakatnya 1 kambing. Punya onta 5 ekor, dikeluarkan zakatnya 1 kambing. Punya emas 85 gram, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katanya ada emas yang tak dizakati Pak Ustadz. Ada, Mas Parno, Mas Paijo. Mohon maaf Mas Nyantis. Nah, inilah dia 4 yang mesti dibedakan: zakat, wakaf, infak, sedekah. Jadi nanti kalau anak ibu, anak bapak bertanya, mak ya, apa beda zakat, wakaf, infak, sedekah? Udah dijelaskan Ustaz Somad itu tadi, cuman aku tak bisa ngulangnya lagi, tak apa-apa kata dia. Aku tadi tak dapat tempat duduk, jadi itu aku pikirkan semuanya. Mudah-mudahan semua kita ini selalu dalam rahmat Allah SWT. Keutamaan infak dan sedekah. 1. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz, hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, bahwa kamu dalam perjalanan ke Concong menabrak seekor ayam, lalu kemudian bersedekah, maka dihapus, tak jadi menabrak ayam. Janji Allah SWT, disampaikan Nabi Muhammad SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makanya orang tua-tua kita dulu selalu mengatakan sedekah tolak bala. Makanya kalau udah sedekah tolak bala, makan aja. Ada daging kambing, makan, karena itu tolak bala. Dan kabarnya kambing di Tembilahan ini tidak mengandung kolesterol, karena kambing di sini mengandung anak kambing. Kita selalu minta tangannya begini ya. Begitu tolak bala langsung berbalik. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal bala wal riba was suyufal mukhtalifata was syada'ida wal mihad. Menolak segala bala. Dia lupa ada satu lagi cara menolak bala adalah apa pula bersolawat. Solawat betul juga, tapi tema kita ini bersodakoh. Salawat bagus, tapi tema kita ini sedang bersodakoh. Kadang orang-orang pelit nih kalau begitu dibelok-belokkannya, biar tak keluar duit. Apa tak sanggup Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan emas 3 ton di halaman surau Ad-Din ini? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sanggup, mudah bagi Allah. Kenapa tak diturunkannya? Ujian. Ada orang diuji kakinya datang ke surau, buktinya lulus. Ini jamaah Tembilahan diuji kakinya untuk datang ke surau Ad-Din, becek-becek, hujan-hujan, pagi-pagi, dingin-dingin, lulus. Datang dia kemari. Sampai kemari di luar pula. Tak merajuk dia, tetap bertahan. Andai ada orang yang diuji telinganya mendengarkan ceramah, lulus. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi ini sedekah, infak ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian insya Allah. Jadi kalau mau dijauhkan dari segala matra bahaya bala. Anak saya kuliah di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Medan, jauhkan dari bala Pak Ustadz, sedekah. Suami saya sedang di luar kota Pak Ustadz, doakan supaya jangan sampai dilarikan pelakor, sedekah. Istri saya cantik Pak Ustadz, takut dia dipelet orang, sedekah.
Namanya sedekah tolak bala. Belum ada lagi tolak kuih, tak ada. Belum ada lagi tolak teh tarik, tak ada. Yang ada tuh tolak bala. Bagaimana cara menolak bala? Doa. Bagaimana cara menolak bala? Zikir. Bagaimana dengan cara menolak bala? Kata Nabi, idza ra'aitum, kalau kamu menengok ada bala, musibah datang, maka kata Nabi, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kamu. Dulu orang-orang tua kita itu tak pakai dalil dia. Dimasaknya ayam, dimasaknya nasi, dimasaknya kue, diundangnya tetangga. Habis itu, mari kita berzikir, qul huwallahu, qul huwal falaq, qul huwal nas, ayat kursi, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa acara ini, Pak? Sedekah tolak bala. Tak tahu dia dalil hadisnya, yang penting diamalkannya. Beda sama orang sekarang, tahu hadisnya, sering ngaji tapi tak pernah diamalkan. Itu maka orang dulu itu lebih berkah hidupnya. Alhamdulillah, orang-orang tembilahan ini suka bersedekah tolak bala. Itu maka tembilahan ini aman sampai hari kiamat insyaallah. Surau ad-din, din agama. Agama inilah yang menyelamatkan kita. Kalau mau selamat anak cucu kita, surau ad-din ini mesti besar. Ad-din, agamanya mesti selamat. Selamat, makanya doa selamat yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Kaya, pejabat, duit banyak, ganteng, kalau agamanya tak selamat, neraka jahanam. Jadi baik kayu bakarnya neraka, tak ada gunanya hidup di dunia. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu nas, manusia, wal hijarah, batu. Nas, manusia, orang kafir. Hijarah, batu, batu-batu berhala yang disembah. Makin besar batu-batu patung itu dibuat, semakin membuat kobaran api neraka. Alhamdulillah, di Tembilahan tak ada patung di Tembilahan, tak ada. Manusia mematung banyak di luar di sana. Bapak Ibu yang ada di dalam surau ad-din, jangan menyepelekan saudara kita yang ada di luar. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Diaminkan orang itu. Awas Bapak Ibu. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu, obati, mardakum, orang yang sakit di antara kamu bis sadaqah, dengan sedekah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingat hadis Nabi. Kata dia, kau sedekah. Sedekahnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu Bapak Ibu di Tembilahan periksa di rumah sakit, kata dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut sudah dari Rengat menuju Tembilahan. Sudah tak ada obatnya. Malaikat maut sudah di jalan. Kata dia, tak ada obatnya lagi nih, Bu, pulanglah. Ingat dia hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Pulang dia ke Saudi Arabia,
sedekah, 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 sedekah. Habis itu dia berangkat lagi cek terakhir. Heran dokter itu, kau makan apa? Biasa. Pakai herbal apa? Biasa, tak ada apa-apa. Tapi pesan Nabi kami, da'u mardakum bis sadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Cerita ini disebutkan dalam kitab judulnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad. Cari bukunya di internet. Semua ada saatnya. Abdul Somad. Buku itu bestseller, tebal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu saya sampaikan hadis ini di salah satu masjid, da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datanglah bapak-bapak ke tempat parkir. Ustaz Somad, hadis yang Ustaz sampaikan tadi betul. Memang betul lah. Mana pula hadis palsu ku sampaikan? Saya mengalami sendiri Pak Ustaz. Gimana? Istri saya diponis dokter kena kista di dalam rahimnya sebesar duit logam. Kalau sudah kena kista, kista ini mesti dioperasi, dibuang sama-sama rahimnya. Kata dokter, ibu dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Ibu tuh ingat, yang lajang pula senyum, macam paham aja kalian. Ibu tuh ingat hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi, rupanya kista itu mengerut, hilang. Kata dokter, ibu nggak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Ibu itu tersenyum, bapak itu pula menangis. Gagal. Ini hadis ini membahagiakan untuk ibu-ibu, tapi mengecewakan tuh bapak-bapak. Da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Ini tema subuh ini luar biasa ini. Kenapa saya heran? Kenapalah surah Ad-Din ini judulnya keutamaan infak dan sedekah? Lama saya berpikir, rupanya surau ini punya utang 130 juta. Jadi nanti saya tidak mau dapat kabar hebat pengajian di surau Ad-Din kemarin. Gimana? Sampai jamaahnya melimpah tak dapat tempat duduk. Itu apa beritanya, layar di luar tuh biru aja? Hah? Yang anehnya layar tuh biru, bapak-bapak tuh tetap menengok layar. Saya heran, dari tadi orang tuh nengok ke sana, orang tuh nengok layar terus. Saya tengok sini, oh udah muncul. Mudah-mudahan bapak-bapak hilang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ceramah di masjid yang besar, megah, mewah, tapi jamaahnya tak ramah, tak ada senyum, mukanya ketat, orang-orang stres semua. Di surau Ad-Din ini kecil, tapi hati kita bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari masjid yang besar atau di surau yang kecil. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Saya yakin ini adalah orang-orang yang bahagia semua. Apa bukti bahagia? Lunaslah hutang surau Ad-Din. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang ketiga. Adik-adik tolong diingat, ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ketiga, waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Setelah itu
mobilnya pulang. Dan tak lama sesudah itu namanya di STNK BPKB berganti dengan nama orang lain. Diganti di kantor Samsat. Kenapa berganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Lo tak percaya tanya sama Pak Polisi. Lalu kemudian rumahnya dijual, dibagi ke ahli waris. Istri dan anaknya di tepi kubur menangis, menetes air mata, berdoa Allahumma filahu. Habis itu pun pulang semua ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal di kubur itu cuma satu. Yang satu yang mengalir itu yang disebut Nabi shadaqatun jariyah. Jariyah artinya mengalir sampai hari kiamat. Kalau membacakan Al-Fatihah mesti disebutkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah baru sampai. Tapi kalau untuk sedekah jariyah, siapa yang berwakaf tanah Surau Ad-Din nih, saya tak tahu namanya. Tapi dari mulai ayat yang saya baca jadi imam tadi, tausiah, zikir dan doa, mengalir pahalanya ke orang yang berwakaf Surau Ad-Din sampai hari kiamat. Zuhur, asar, maghrib, isya, i'tikaf, salat Ramadan, tarawih, mengalir. Itulah yang diingin-inginkan orang mati, mendapatkan pahala yang tak putus. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Ada. Begitu pas, jangankan mati, maaf cakap, sedang halangan aja udah tak datang. Ibu anu kok nggak datang? Ya dia belum bisa datang. Kenapa? Anaknya masih kecil. Oh, ibu yang satu lagi anaknya kan udah besar. Anak yang besar tuh pula menitipkan anak kecil. Dulu tak datang wirid Yasin menjaga anak, sekarang tak datang wirid Yasin menjaga cucu. Belum lagi mati udah berhenti wirid Yasin. Tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia shadaqatun jariyah. Bapak ibu mau dapat amal mengalir sampai hari kiamat tak putus? Lunaskan hutang Surau Ad-Din. Ini memang iklan ini setiap 5 menit kali mesti diulang terus. Jadi ingat dia. Yang keempat, orang-orang mati itu ditanya sama Allah. Orang mati itu bisa tak ngomong? Tak bisa. Oh, jadi pas malaikat menanya, "Marrabbuka?" Tak bisa. "Man nabiyuka?" Tak bisa. "Ma kiblatuka?" Tak bisa. Orang mati itu bisa tak bicara? Bisa. Kenapa kita tak mendengar? Kalau sampai kita dengar, mati kita. Allah sayang sama kita. Mau kesini pula duluan infaknya. Saya sangka dari sana tadi, rupanya dari sini duluan. Saya walaupun pakai kain tetap pakai celana di dalam. Itu makan dompet saya di dalam. Orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hei mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi?" Ditanya Allah Ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran. "Laula akhartani ila ajalin qarib." Tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Kenapa jenazah itu tak menjawab? Hidupkan aku mau haji. Hidupkan aku mau tahajud. Hidupkan aku mau kawin lagi. Hidupkan aku mau. Kenapa dia mau sedekah? Dikaji oleh para ulama.
Karena pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Begitu meninggal, langsung mengalir kerannya ke kubur liang lahat. Orang-orang yang berwakaf surau ad-din ini, kalau hidup dia dimudahkan Allah segala urusannya. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dijadikan makam liang lahatnya salah satu dari taman-taman surga. Dijauhkan kuburnya dari lubang-lubang neraka. Maka usahakan kalau bisa. Kalau tak bisa ya tak apa-apa. Saya kan ustadz, saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa bawa pedang subuh ini lalu sedekah. Kalau tak sedekah aku pancung nanti. Oh, tak bisa. Ini ustadz radikal, kepala kau kena pukul. Ustadz itu artinya da'i. Da'i itu hanya mengajak. Saya mengajak Bapak Ibu, tak ada untungnya untuk saya. Kumpulkan duit Bapak Ibu, nanti akan saya bawa ke Pekanbaru untuk bangun pesantren saya. Abdul Somad tak begitu. Mengajak jamaah ngumpulkan duitnya untuk bangun pesantren Jil As-Salamah. Kumpulkan duit orang tembilahan, duitnya untuk membangun pesantren Hayatul Quran. Kumpulkan duit jamaah subuh untuk bayar utang surau ad-din. Bukan duit orang tembilahan dibawa ke Pekanbaru untuk membangun pesantren, menyelesaikan masjid Ustaz Somad. Bapak Ibu yang kaya-kaya yang ada duit mau menolong masjid ad-din, saya tak ada untungnya sama sekali. Dan kalau Bapak Ibu masuk neraka, saya juga tak ada ruginya sama sekali. Cuman kalau saya masuk surga nggak ada Bapak Ibu, rasanya nggak enak. Nggak ada lo, nggak rame guys. Orang beriman itu tidak egois. Orang beriman itu kalau masuk surga, dia tidak hanya sekedar jumpa bidadari, makan, minum, dah. Yang pertama dia tanya, kawanku di surau ad-din dulu mana? Kemana kawanku yang ada di surau ad-din dulu? Rupanya orang surau ad-din sudah masuk surga Jannatul Firdaus semua insyaallah. Amin. Sebagaimana kita bersama di surau ad-din, begitu juga lah nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya surau ad-din ini nanti ke depannya besar karena lapangannya masih luas, berubah menjadi, ini dekat dari masjid, jauh. Nah, kalau dekat dari masjid dia tak bisa dua masjid berdekatan Jumat kalau jamaahnya tak cukup, apalagi dalam mazhab Syafi'i yang ketat. Tapi kalau masjid jauh, nah ini dirubah nanti ke depan lebih besar, ada MDA-nya. Kalau tak bisa ke samping, ke atas. Kalau tanahnya luas, ke samping. Kalau tanahnya tak luas, naikkan bangunan ke atas. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ada masjid Ustadz Lukman. Di pemukiman saudara kita Tionghoa, tak bisa lagi ke samping, dinaikkan ke atas. 6 lantai masjidnya. Bisa. Di lantai atasnya ada kantor, takut pula tersangkut di kipas. Di lantai atasnya ada hotel, dibuat hotel bintang 5. Di atas lantai atasnya ada ruang pertemuan convention hall. Di bawahnya masjid. Bisa saja, di Mesir banyak begitu. Di bawah masjid, di atasnya hotel, di atasnya kondominium, di atasnya apartemen. Bisa saja ke depan, di bawahnya masjid surau ad-din, di atasnya adalah hotel, di atasnya kantor. Hotelnya hotel syariah. Sehingga Ustadz Somad nanti kalau ceramah ke tembilahan, ustadz-ustadz yang datang dari Pekanbaru, dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, yang datang ke tembilahan, dia tidak lagi tinggal di hotel, tapi tinggalnya di hotel syariah di atas surau ad-din insyaallah. Amin. Kira-kira Ustadz Somad dapat tak amal jariahnya? Dari bunyinya macam-macam tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya datang ke surau ad-din ini menumpang tuah. Kalau kata orang Melayu, menumpang tuah.
Yang bertuah itu orang surau Ad-Din. Datang saya menumpang tuah, sehingga kalau mengamal amal jariah dapat setetes dari Jilus Salama, dapat setetes dari surau Ad-Din, dapat setetes. Tah dari mana amal jariah mengalir itu? Mana kita tahu? Kita tak tahu tah mana doa orang-orang yang soleh, yang ikhlas ini yang menembus pintu langit sehingga kita masuk ke dalam surga Allah. Makanya jangan kita zolimi orang, jangan aniaya orang, jangan susahkan orang. Termasuk ceramah jangan panjang-panjang. Udah tahu orang tegak berdiri, panjang-panjang ceramah. Tak didoakan orang nanti. Iya kan, Bo? Iya kata Ibu tuh. Makanya Ustadz Junaidi tadi udah dibatasinya 6.15 selesai. Supaya apa? Supaya bapak ibu yang di luar, yang basah kena hujan, dia tahu, ditengoknya handphone. Oh, jangan kita bubar, 5 menit lagi, sabar-sabar. Kalau banyak orang ceramah sekarang tak tahu selesainya entah jam berapa. Akhirnya langsung dia update status, kapan berakhir penderitaan ini. Berikutnya yang ke 5. Memang kalau belum sarapan nih susah ingat memang. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, Bu. Nah, setelah kita masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah, akhirnya ditiupkan sangkakala. Waktu ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Gunung-gunung Pak Ustadz, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Yang kelima, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang bersedekah 50 juta, utang 130, dikasihnya 50, itu nanti di padang mahsyar atapnya itu terbuat dari beton. 30 juta itu betonnya setebal inilah. Dia santai. Pas santai, itu yang santai itu siapa? Itulah orang Tembilan itu. Yang kaya itu. Kalau yang bersedekah 10.000 Pak Ustadz, payung lah. Datang angin kencang naik dia ke atas. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, kardus. Kalau yang 2.000 Pak Ustadz, koran. Kalau ada yang mau masukkan tadi ke kresek tadi 2.000, nah nanti nampak tuh di akhirat. Nah itu udah dia. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, semua orang akan bernaung, berlindung, beratap di bawah Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Kepanasan di padang mahsyar. Datang mereka menghadap ke Nabi Adam. Adam, tolong menghadap Allah, kami tak tahan lama-lama menunggu. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah, aku malu. Dulu kata Allah, jangan makan buah kuldi, ku makan juga. Datang mereka menghadap ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah, karena anakku Kan'an mati tenggelam kafir. Mereka datang menghadap ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu. Mereka membuat patung menyembah aku. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah mengapa kita generasi yang terakhir, kalau bahasa tembilahannya last edition. Kita memang umat yang terakhir, umat yang paling kecil, umat yang paling pendek, umurnya paling singkat, tapi kita lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena Nabi kita lah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama beribu tahun di padang mahsyar itu, siapa yang menyelamatkan kita? Di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Beruntungnya orang yang membangun surau Ad-Din ini. Maka nanti ketika kamu menghadap Allah di padang mahsyar, dia di bawah naungan sedekahnya. Bertuahnya orang yang bersedekah subuh ini, maka ketika nanti di padang mahsyar dia bernaung di bawah sedekahnya, insya Allah. Berikutnya yang keenam. Yang keenam itu adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh, kita nyawa kita sampai tak subuh nih? Karena sampai inilah kita hidup. Kalau tak sampai udah mati kita tadi malam. Datang saya melayat jenazah. Gimana suami ibu malam tadi? Malam tadi dia tidur Pak Ustadz, nonton TV, megang handphone. Sebelum itu cerita-cerita kami sempat ketawa-ketawa. Terus pas jam 3 tuh kami biasa tahajud. Saya bangun nih dia, bang tahajud. Saya pegang pipinya dingin. Rupanya udah meninggal jam 1 tuh Pak Ustaz. Biasanya yang mati mendadak itu kena serangan jantung. Jantung ini kan asal berhenti jantung tuh berdegup, mati. Mana pernah kita dengar si anu meninggal kenapa? Kena kurap. Mana ada? Saya serius ini. Orang mati karena jantung berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tak mengalir. Kalau darah tak mengalir ke otak, semua organ tubuh ini mati. Bensinnya tak jalan. Habis, mati, selesai. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Coba ikat kaki itu sebelah paha tuh, ikat pakai tali agak 1 jam. Habis itu coba rasakan ujung kaki. Ada rasanya? Tak ada. Mati rasa. Kenapa mati rasa? Karena darah tak mengalir. Kenapa darah tak mengalir? Karena diikat pakai tali. Begitulah kalau seluruh badan kita ini darah tak mengalir, mati. Kenapa darah mengalir? Karena jantung menyemburkan darah. Dokter hanya bisa menjawab sampai di situ. Kenapa orang hidup? Karena jantung menyemburkan darah. Kenapa jantung bergerak? Tak bisa menjawab. Kenapa jantung bergerak? Yang bisa menjawab itu hanya orang yang berakidah, bertauhid. Karena Allah meniupkan ruh. Ketika ruh itu dicabut, maka jantung pun berhenti berdetak. Dan berubahlah darah menjadi nanah. Darah itu berubah menjadi nanah, daging membusuk, biji mata keluar mengelupas, rambut yang selama ini habis 30% anggaran belanja untuk beli sampo. Habis, rambut mengelupas dari kepala, usus membusuk, pecah. Dan cacing datang menyerang. Apa kata cacing? Brownies sudah siap. Akhirnya kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Alhamdulillah subuh ini kita hidup. Dan tadi kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Siapa yang hidup subuh dikirim Allah 2 malaikat. Yang satu malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa
Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Jadi yang bersedekah tadi yang bersedekah masukkan duit, itu semuanya sudah dapat doa malaikat subuh. Maka nanti digalakkan, digiatkan sedekah subuh Masjid Surau Ad-Din. Bapak Ibu setuju? Gimana kabar Surau Ad-Din? Ustadz Junaidi, alhamdulillah Ustadz Somad, sejak Ustadz galakkan sedekah subuh, makin berkurang jamaah subuh. Janganlah gara-gara itu tak ke surau. Karena kita mau mendapatkan doa malaikat ini. Lalu Pak Ustadz, kalau yang nggak bersedekah gimana Pak Ustadz? Allah tuh adil. Yang nggak bersedekah dikirim Allah malaikat satu lagi. Berdoa juga, didoakan juga. Bunyi doanya, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia. Jadi yang tak bersedekah tadi, yang waktu kok kresek lewat dia pura-pura khusyuk mendengar pengajian. Saya terus terang tak bisa membela, kalian tengok aja lah nanti sampai sore. Biasanya binasanya itu berawal dari pertama sendal hilang, habis itu helm hilang, terus lama-lama laki hilang. Doa malaikat itu pasti kabul. Ini hadisnya sahih nggak Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis tersahih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap subuh. Tapi subuh ini saya nggak bawa uang Pak Ustaz. Cincin kami terima. Mana kresek kita? Bawakan sekali lagi. Banyak ibu-ibu ini yang mau ngasih cincin, jam. Besok jalan sekali lagi Pak. Ada kunci motor, masukkan. Kunci berangkas, masukkan. Saya melihat orang Mesir bersedekah. Begitu dibawakan goni beras, langsung orang Mesir, ibu-ibu, emak-emak Mesir itu membuka cincinnya, rantainya, gelangnya, masuk semua. Tengah saya nengok. Begitu dibuat di Indonesia, mereka buka carinya mana yang paling kecil. Oh, enggak jadi. Ada satu yang masukkan, begitu dibawa ke toko Cina, ayah imitasi lah. Kecuali di Tembilahan. Tembilahan ini orangnya orang-orang radikal. Pulang sholat Jumat di Masjid Al-Huda kemarin, saya posting 2 video. Susah mau keluar masjid. Di tempat lain biasa, mau lewat-lewat lah. Di sini luar biasa. Pondok pesantren bertumbuhan. Maulid paling ramai Tembilahan, Indragiri Hilir. Orangnya orang-orang militan. Misalnya kan saya yakin ini utang Ad-Din ini lunas subuh. Pokoknya apapun judulnya, ujungnya utang ini lunas. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Shadaqah menolak mati su'ul khatimah. Jangan bangga dengan zikirmu, jangan bangga dengan amalmu, jangan bangga dengan ibadahmu, karena kau belum tentu selamat kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Iya kalau matinya di rumah. Kalau matinya di pesawat, kalau matinya di rumah sakit, ruang ICU, security pun tak boleh masuk. Yang bebas masuk cuma malaikat maut. Kalau matinya dalam kecelakaan lalu lintas, nauzubillah, siapa yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah, tapi ada orang yang dijamin matinya husnul khatimah. Siapa dia? Orang yang bersedekah. Yang bersedekah untuk hutang Surau Ad-Din ini. Ini semuanya mati husnul khatimah. Yang 100.000 husnul khatimah.
Yang 50.000 husnul khatimah, yang 2.000 setengah-setengah. Husnul khatimah insyaallah. Kok kenapa tak bersedekah menyelesaikan hutang surau ad-din? Aku niat aja dulu. Innamal a'malu binniyat. Bagus. Tidak salah. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amal. Berapa banyak orang beramal riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Pas dia mau masuk surga, tanya sama malaikat, aku masuk. Kata malaikat, kami berniat aja dulu mau masuk engkau. Untuk sementara kau di neraka jahanam aja dulu. Ada pintu surga itu namanya babus sholat, untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan Belanda, jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kauziminal ghaiz, karena mampu menahan amarah. Ada pintu surga itu namanya babus shadaqah, itu yang ke-8. Yang ke-8, keutamaan adalah masuk surga dari pintu babus shadaqah. Dan yang akan masuk ke pintu surga dari babus shadaqah itu adalah jamaah dari surau ad-din. Masuklah Abu Bakar Siddiq dari babus shadaqah. Ditanya sama malaikat, Abu Bakar Siddiq masuk dari babus shadaqah, siap. Berapa sedekahnya? Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, ayahnya namanya Abu Quhafah. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah tak Islam. Marah dia. Asma itu nama anak Abu Bakar. Asma, yaitu mana emas Abu Bakar? Emas Abu Bakar ada tuh. Mana emasnya? Aku curiga emasnya sudah dibawa pergi sama Muhammad. Ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ini dia tuh, dipegang. Abu Quhafah ini buta. Pegang. Oh, masih ada. Padahal emas itu sudah habis untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk surga dari babul, walaupun dari pintu mana dia masuk terserah, tapi dari babus shadaqah dia masuk. Berapa sedekah dia? Sebesar batu. Kira-kira kalau emas sebesar batu itu berapa gram itu? 1 kilo lah paling tidak. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mewakafkan hartanya fisabilillah bermiliar-miliar kalau dihitung sekarang. Tiba-tiba ada satu orang dari Tembilahan mau masuk surga dari babus shadaqah. Ditanya malaikat, apa yang kau berikan? Aku ikut melunasi hutang surau ad-din. Kata malaikat, masuklah. Cuman nomor antriannya agak panjang sih. Tak apa-apa, yang penting masuk surga. Daripada STJ, status tak jelas. Semua kita ini pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Berikutnya yang ke 9, terakhir. Jadi nanti judulnya 9 keutamaan infak dan sedekah. Mantap. Yang ke-9 adalah kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Api yang bergelora dipadamkan oleh air. Begitulah Allah tak jadi marah sama orang yang pelaku dosa gara-gara sedekah. Kau sudah bertobat, aku sudah sholat sunat tobat. Kau sudah bertobat, aku sudah beristighfar. Kau sudah bertobat, aku sudah berbuat baik. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa dia? Bersedekah. Inilah Pak Ustaz, saya bingung ini. Kemana lah duitnya saya campakkan? Lunasi hutang-hutang surau ad-din. Karena saya udah tak sampai hati menengok Pak Ketua, itu yang lah wajahnya. Beda, saya kan senyum tuh. Saya pun senyum tuh karena belum dikasih tahu judul ceramah.
Seandainya waktu dipoto itu dikasih tahu utang surau Ad-Din 130, mungkin saya tak sanggup juga senyum. Tapi insya Allah sekali lagi nanti saya datang ke surau Ad-Din ini akan ada secercah senyuman dari Pak Ketua. Menjadi ketua surau ini tidak ada untungnya, menanggung beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beban pikiran. Jadi mudah-mudahan kita subuh ini mengurangi beban Pak Ketua. Dan tidak ada untungnya bagi Pak Ketua, dan tidak ada untungnya bagi Ustaz Abdul Somad. Ini semuanya adalah untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Hah? Langsung doa. Oh, ala hazihin niyah, mudah-mudahan keluarganya diberi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleh, suami yang belum dapat hidayah dibukakan pintu hidayah, istri yang belum bertudung, belum sholat dibukakan pintu hidayah, negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, al-fatihah.